Terdakwa pengedar narkoba Irjen Teddy Minahasa tuding Ferdy Sambo terlibat dalam kasus penembakan 6 laskar FPI dalam peristiwa KM 50. Sindiran Irjen Teddy Minahasa kepada Ferdy Sambo itu disampaikannya dalam duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Jumat 28 April 2023. Dikutip dari Tribun News, mantan Kapolda Sumatera Barat itu mengklaim berbeda dengan Ferdy Sambo yang merusak CCTV dalam perkara yang melibatkannya. Dalam dupliknya, Teddy Minahasa menyinggung kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di mana Ferdy Sambo menjadi terdakwa. Kemudian dia juga mengungkit kasus KM 50 yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI, di mana Ferdy Sambo yang kala itu sebagai Kadif Propam Polri menanganinya. Terkait CCTV, Teddy Minahasa mengklaim tak pernah merusak ataupun menghilangkannya. CCTV yang dimaksud berada di rumah Teddy Minahasa. CCTV tersebut dapat menjadi bukti ada atau tidaknya penyerahan uang tunai hasil penjualan narkoba oleh AKBP Dodi Prawiran Negara. Perang bintang lanjut dimulai. Teddy Minahasa buka-bukaan di persidangan. Sambo dalam KM 50. Fadil Imran ketar-ketir. Demokrasi News. Perang bintang berlanjut. Peristiwa penembakan Laskar FPI di KM 50 mulai diungkit Irjen Polisi Teddy Minahasa. Sungguh sangat ceroboh dan keliru penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Ujar salah satu JPU saat membacakan replik atas pledoi Teddy di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Barat. Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Jaksa menilai, seluruh tindakan formil dan material dalam kasus peredaran sabu Teddy Minahasa sudah terpenuhi. Sehingga, dakwaannya menjadi sah. Sementara pada pasal yang diperdebatkan tersebut, kata jaksa, surat dakwaan hanya dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dan syarat material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf B. Semua dalil penasihat hukum terdakwa terkait surat dakwaan batal demi hukum. Karena cara perolehan bukti yang tidak sah jelas hanyalah asumsi yang dipaksakan belaka yang penuh kekeliruan dan sungguh mengada-ngada, ucap jaksa. Di mana penasihat hukum terdakwa berupaya dengan segala asumsinya mengabaikan dan mengaburkan fakta adanya alat bukti keterangan ahli digital forensik yang keterangannya sudah dituangkan oleh penyidik dalam bentuk BAP ahli sebagaimana ketentuan dalam KUHP. Lanjutnya. Lebih lanjut, jaksa juga menilai bahwa penasihat hukum Teddy tidak melihat perkara secara menyeluruh dari segi pembuktian alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Pasalnya, dalam pledoi yang disebutkan Teddy, hanya merujuk pada satu saksi yakni AKBP Dodi Prawiran Negara. Padahal, kata jaksa, keterangan saksi dalam peristiwa ini bukan hanya berasal dari Dodi, tetapi ada juga dari Syamsul Ma'arif dan Arif Hadi Prabowo. Uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan tim penuntut umum, tegas jaksa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023. Tandasnya, sempat trending saat Sambo tertimpa kasus KM 50 yang merupakan peristiwa penembakan terhadap 6 anggota Front Pembela Islam FPI di Tol Jakarta Cikampek. Kembali mengemuka seiring berjalannya penyelidikan terhadap kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bahkan di media sosial, khususnya Twitter, muncul dorongan dari warganet untuk membuka kembali kasus kematian Laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab. Pakar hukum tata negara Rafli Harun di channel YouTube-nya juga menyebut bahwa kasus penembakan Brigadir J ini ada kemiripan dengan kasus KM 50 Tol Cikampek.
Menurutnya, saat itu kasus pertama yang diangkat justru perlawanan para laskar FPI terhadap petugas dan kepemilikan senjata api. Kasus pembunuhannya didelay lama. Akhirnya bebas semua. Lalu, keenam laskar FPI itu malah dijadikan tersangka dan dihentikan karena tersangka sudah meninggal dunia, kata Refly Harun dalam kanal YouTube miliknya. Refly Harun mengungkapkan bahwa sejak awal ahli intelijen sudah menyampaikan adanya aroma rekayasa dalam kasus penembakan Brigadir J. Hal itu terlihat dari kasus yang berawal soal pembunuhan, namun tiba-tiba meluas menjadi kasus pelecehan seksual. Pada kasus KM 50, Irjen Verdi Sambo menjabat sebagai Kadif Propam yang menangani kasus tersebut. Irjen Verdi Sambo saat ini mendapat mutasi jabatan dari Kadif Propam menjadi Patian Mapolri. Ketika menangani kasus KM 50, Irjen Verdi Sambo mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Ia menegaskan keterlibatan Divisi Proram dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran, namun bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Demokrasi, HN